Tuhan sertamu dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk kehidupan, untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah ungkapan istilah yang mengatakan demikian, di mana kaki melangkah, di situ ada kisah. Walaupun pada kenyataannya orang seringkali juga tidak pada ungkapan itu, tidak pada ungkapan itu. Hanya orang kadang-kadang ketika melangkah, maka di situ hanya sebuah perjalanan saja tanpa ada makna dan akan dilupakan begitu saja. Tetapi bagi orang-orang tertentu tentu saja ini akan ada suatu penghayatan yang rasa-rasanya akan menjadi lebih dalam, di mana kaki melangkah di situ ada kisah. Mungkin ada pengalaman kecil, tetapi ternyata di kemudian hari itu membuahkan atau berefek yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita ambil contoh misalnya, ada seorang pemuda bepergian ikut romo, ikut pastor, kemudian dalam satu kesempatan itu hanya romo itu atau pastor itu mengatakan, "Mas, gadis itu cantik loh, kayak sepertinya baik, hati juga, keluarganya juga baik," macam itulah. Hanya sekilas seperti itu, dan sepertinya tidak ada tanggapan dan juga tidak ada terusannya begitulah. Tetapi ternyata hanya sebuah ungkapan begitu saja. Rupanya di hati sang pemuda ini ada sesuatu yang pada akhirnya pertemuan berikutnya mulai berani sedikit dekat, kemudian pada akhirnya mereka pun menikah. Atau mungkin ada sesuatu yang pengalaman yang lain, misalnya dalam sebuah perjamuan, sebuah pertemuan, atau mungkin hanya sekedar bahasa anak muda itu kongko-kongko saja, ya alih-alih hanya untuk misalnya hitung-hitung, hanya untuk membuang rasa penat, rasa bosan, maka bepergian, kemudian mungkin di pinggir jalan itu ada kaki lima macam itu, dan sekarang kan model di situ ada beberapa kursi, ada meja, dan kemudian di situ hanya sekedar ngopi-ngopi saja, dan kemudian dengan makanan kecil saja, ringan, makanan ringan saja. Mungkin di situ hanya satu orang, dua orang, tetapi rupa-rupanya hanya sekedar itu saja yang mau dibuat, yang mau dilakukan. Ternyata di sana secara tidak sengaja juga bertemu dengan orang yang pada akhirnya nantinya itu akan menjadi rekan bisnis yang membuat usahanya maju. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama tadi, kita juga merasakan, kita mendengar tadi dan kita merasakan bahwa seakan-akan sesuatu ada peristiwa yang sungguh-sungguh sangat biasa,
sungguh-sungguh sangat mungkin terasa sangat kebetulan. Filipus di Samaria, walaupun di sana ternyata ketemu dengan seorang sida-sida, seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Pertemuan yang sepertinya biasa, kebetulan, tetapi ternyata juga di sana membuahkan sesuatu hal yang luar biasa bagi hidup seorang sida-sida pembesar itu. Filipus sepertinya mendengar orang itu membaca kitab dari kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian Filipus menghampiri, bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dan disitulah ada semacam diskusi, ada semacam sharing bersama, bagi pengalaman bersama, dan pada akhirnya si sida-sida itu dibaptis, percaya dan dibaptis. Seakan-akan sangat-sangat lancar, sangat-sangat mulus, begitu saja orang ini ketemu secara kebetulan, kemudian diskusi sejenak terkait dengan kitab yang dibaca, dan akhirnya percaya dan dibaptis. Tetapi bahwa dalam bacaan pertama ini juga ditegaskan sebenarnya bahwa semua itu sebenarnya yang kebetulan kelihatannya kebetulan, kelihatannya hanya biasa-biasa saja, tapi juga ternyata di sana Tuhan berkarya. Lewat Roh Kudus, lewat malaikatnya, Tuhan itu berkarya dalam hidup manusia. Berkarya dalam hidup Filipus maupun juga sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimanakah dalam konteks hidup kita? Mungkin dalam konteks hidup kita pun juga sebenarnya banyak hal kita, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa kita alami sebagai suatu pengalaman peristiwa yang biasa saja, dan kebetulan dan rata-rata kebanyakan bahwa semua itu berlalu begitu saja dan begitu cepat dan mudah untuk dilupakan. Tetapi apakah kita juga pernah merenungkan, kita berpikir bahwa dari pengalaman-pengalaman yang biasa itu ternyata juga sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa kita renungkan. Tuhan berkarya di sana, dan akhirnya Tuhan itu mengarahkan hati dan budi kita, mengarahkan hidup kita pada pengalaman yang lebih dalam. Mungkin ada orang yang punya pengalaman, ada orang hanya mengatakan, kenapa mau masuk seminari enggak, mau jadi romo atau menjadi suster atau tidak, hanya sekilas itu saja. Tapi ternyata pada suatu ketika, sekian tahun kemudian, orang yang kita temui, yang kita ajak ngobrol, yang sekilas itu ternyata sudah ditahbiskan. Atau bahkan juga ada yang sudah menjadi uskup misalnya. Sesuatu hal yang kadang-kadang terasa sangat sederhana, sangat biasa, tetapi rupa-rupanya disitulah Tuhan juga berkarya, disitulah Tuhan itu juga mempunyai rencana. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengan segenap hati, dengan kerendahan hati juga, kita mau membuka hati dan budi kita, membuka iman kita, kita melihat agar kita semakin hari semakin dipertajam hati dan budi kita, hati nurani kita, untuk bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat sederhana, sangat remeh-temeh, tetapi di situ Tuhan juga berkarya. Tuhan mempunyai rencana atas diri kita, atas hidup kita, dan juga atas dunia ini kita. Semoga Tuhan memberkati kita.